untuk adik-adik yang duduk di kelas 4. Kita belajar di tema 2, subtema 1 pembelajaran 1. Tema 2 ini tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah adik-adik sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Perlu adik-adik ketahui semuanya bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa lihat di gambar ini betapa matahari itu sangat berperan bagi kehidupan manusia. Bisa untuk mengeringkan pakaian yang basah ya, bisa untuk berjemur. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Tentunya kalian sudah tahu bahwa yang membuat bumi ini menjadi hangat adalah matahari. Denny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, Benny akan melakukan percobaan yang bisa kalian praktekkan juga dan kalian bisa buat laporannya. Kalian siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, basahi sapu tangan tadi, tisu, dan kertas. Setelah itu jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan sisanya kalian letakkan di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari. Kalian bisa amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kalian bisa membuat tabel pengamatan seperti ini. Yang ditempatkan di matahari, itu nanti setiap 15 menit bagaimana keadaannya, setelah 30 menit bagaimana, setelah 60 menit bagaimana. Dan kalian bisa membuat tabel satu lagi untuk benda yang kalian letakkan di tempat yang teduh. Nah, di sini kalian akan tahu benda-benda ini yang awalnya basah saat dijemur dan terkena sinar matahari langsung, kelamaan akan kering dan cepat keringnya adik-adik daripada benda-benda yang kita taruh di tempat yang teduh. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi ini akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, di sini
info ini tentang kisah alisi biji energi itu diambil dari terjemahan esa.gov/KIP. Nah, adik-adik nanti bisa cari di situ. Adik-adik, tumbuhan ini juga memerlukan sinar matahari, memerlukan cahaya matahari untuk membantu biji-biji tumbuhan bisa tumbuh menjadi tinggi. Lalu tanaman-tanaman tadi yang dibantu oleh matahari melakukan proses fotosintesis dan mereka mampu memasak makanan mereka sendiri di daun. Nah, saat mereka menyimpan energi itu, ada yang menyimpannya di akar, di batang, di daun, bahkan di butiran bijinya. Nah, dari akar, batang, daun, butiran bijinya itu bisa dikonsumsi oleh hewan dan manusia untuk memberikan energi kepada hewan dan manusia, sehingga hewan dan manusia itu bisa tumbuh, bisa bergerak, dan manusia pastinya bisa berpikir karena memiliki energi dari makanan yang berasal dari tumbuhan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Jadi adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan sumber daya alam yang luar biasa di negara kita, Indonesia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar berikut. Apakah kalian pernah makan jagung bakar, adik-adik? Pasti rasanya enak ya. Nah, ini adalah salah satu mengolah sumber daya alam, yaitu jagung, untuk dijual, untuk dikonsumsi oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adik-adik, laut di Indonesia itu terkenal loh, banyak ikannya. Indonesia juga terkenal lahan yang subur yang menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Indonesia sendiri juga memiliki gas bumi, minyak, serta logam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagai anak Indonesia, adik-adik semua harus tahu apa yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia, makanya kita harus menghemat dalam penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya, adik-adik. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kita bisa kelola dengan baik dengan cara memperbanyak jumlahnya. Jangan kok kita misalnya membutuhkan tumbuhan, kita tidak mau menanam, berarti itu tidak melestarikan, adik-adik. Jadi ya, di sini kita harus menggunakan dengan bijak. Minyak bumi
emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas adik-adik. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Perlu adik-adik ketahui minyak bumi itu contohnya banyak. Ada bensin, ada oli, ada aspal, dan lain sebagainya. Nah, minyak bumi ini itu berasal dari sisa-sisa hewan yang mati yang di bawah laut itu yang tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, kalau kita menggunakan minyak bumi secara boros, tidak hemat, otomatis minyak bumi itu akan cepat habis. Dan untuk menghasilkannya lagi butuh bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi yang baru. Maka kita harus menghemat dalam penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.